Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Saputra, guru TKJ SMK Taruna Bakti Depok. Di sini saya mengampu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin Saputra SPD yang akan mengajar mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12. Adapun materi yang akan saya ajarkan ataupun saya berikan yaitu memahami konfigurasi, ekstensi dan DLP server SoftSwitch. Di dalam materi ini, konfigurasi, ekstensi dan DLP server SoftSwitch, indikator yang dapat dipahami oleh siswa adalah sebagai berikut. Siswa mampu memahami IPPBX administratio. Yang kedua, siswa mampu memahami extension. Yang ketiga, siswa mampu memahami konfigurasi klien menggunakan Softphone X-Lite. Yang keempat, siswa mampu memahami konfigurasi klien menggunakan Softphone X-Lite. Siswa mampu memahami konfigurasi klien menggunakan hardware IP phone. Siswa mampu memahami konfigurasi VoIP card dengan analog GSM gateway. Dan siswa mampu memahami konfigurasi VoIP card serta analog extension. Adapun alat dan bahan yang akan kita perlukan dalam pembelajaran yaitu modul, proyektor, laptop, aplikasi Microsoft Office PowerPoint, dan link web http://portal.smktarunabakti.net. Materi IPPBX Administration mulai pada halaman ini tersedia menu-menu untuk mengatur fitur IPPBX dari breaker, antara lain pengaturan extension, trunks, dan routes. Fitur penting seperti interactive voice response atau AVR dan ring group pun tidak luput dari pemaparan. Untuk melakukan konfigurasi IPPBX, pilih menu IPPBX Administration dari menu utama. Nah, ini adalah tampilan dari IPPBX breaker. Nah, untuk statusnya, IPPBX notice-nya, statistiknya, bahkan semuanya sudah ada tabulasinya. Gambar di atas adalah tampilan saat melakukan web login dan masuk ke dalam menu IPPBX Administration. IPPBX status menampilkan sistem statistik yang menunjukkan presentasi, load average, CPU, memori dan swap yang terpakai, penggunaan ruang hard disk dan kecepatan reserve dan transmit Ethernet. Terdapat pula IPPBX statistik yang menampilkan total active calls, internet calls, external calls, total active channel, serta informasi uptime breaker. Extension. Fitur ini berkaitan dengan account IPPBX, penambahan, penghapusan, dan pergantian data-data account dapat dilakukan di sini. Setiap account yang ditambahkan di sini berlaku sebagai extension IPPBX. Bisa dikatakan bahwa extension adalah user yang akan menggunakan layanan breaker. Berikut adalah cara untuk melakukan konfigurasi extension. Pilih extension pada menu IPPBX Administration, pilih Add Extension, pilih protokol yang akan digunakan, baik itu SIP, IAX2, ZAP, atau custom. SIP adalah protokol VoIP yang menggunakan port 5060 UDP. IAX2 protokol VoIP yang menggunakan port 4569 UDP. ZAP adalah port pada device card analog atau digital. Custom digunakan untuk extension yang menggunakan protokol selain SIP dan IAX2, contohnya H323. Data-data di atas diambil secara periodik dan otomatis karena proses pengambilan data-data itu secara real time dan menggunakan CPU resource yang tidak sedikit, maka tidak disarankan untuk terus-menerus membuka halaman ini. Konfigurasi utama fitur-fitur IPPBX dapat ditemui pada menu-menu sebelah kiri, lalu tekan submit. Berikut tampilan dari IPPBX secara extension. Setelah muncul tabulasi dari IPPBX breaker-nya, kita bisa memasukkan ekstensi-ekstensi yang memang diperlukan. Nah, fax ekstensinya IPPBX default, fax emailnya, fax detection tipenya, dan sebagainya. Nah, keterangan user extension itu adalah nomor extension, misal 1001, biasanya hanya numerik saja, tidak dicampur dengan
huruf ataupun alfabet. Display name, nama yang akan digunakan sebagai caller ID ketika melakukan panggilan. Screen password, password yang digunakan user untuk proses autentifikasi saat registrasi extension pada user agent. Setelah itu, tekan submit. Konfigurasi Zaptel. Nah, Zaptel adalah kumpulan tools dan driver yang mendeteksi perangkat keras berupa kartu telepon analog dan digital yang terpasang pada slot PCI atau mini PCI. Kartu telepon ini tersebut digunakan untuk menghubungkan breaker dengan jaringan plain old telephony system atau POTS atau POTS atau dengan telepon analog. Berikut konsep PBX. Kenapa punya PBX? Layanan telepon tradisional atau yang menuju adalah layanan voice PBX. Nah, dari telepon kita akan menuju kepada si switch. Switch nanti akan dihubungkan dengan kepada IP PBX. Nah, nanti langsung melanjutkan kepada si switch kembali. Nah, ini adalah jumlah telepon sama dengan jumlah line ataupun jumlah jalurnya. Nah, jumlah telepon lebih besar dari jumlah lainnya kalau yang di layanan voice PBX. Maka, layanan telepon tradisional itu akan berubah menjadi layanan voice PBX. Nah, selanjutnya lagi ada PBX operation as a black box ya. Nah, black box ini artinya untuk penyimpanan bagaimana seseorang yang akan berbicara akan direkam di suatu black box tersebut. Seperti kita kalau misalnya dalam penerbangan, dunia penerbangan, salah satu pesawat itu harus memiliki rekod ataupun rekaman yang untuk jalurnya kemana harusnya ya, seperti itu. Itu adalah untuk komunikasi antara pihak pesawat yaitu pilot ataupun co-pilotnya berhubungan dengan pihak BTC. Nah, selanjutnya lagi ini adalah garis dari si penghubung telekomunikasinya, ada teleponnya. Nah, ini adalah mode trunk. Trunk itu adalah meluruskan dari akses kepada si yang penyedia telepon. Telepon goes off hook, digits are dialed. Nah, ini ada dibagi menjadi dua, internal call dan external call. External call itu akan dibagi menjadi manipulate digits sama trunk available. Kenapa? Ada sizes trunknya sama output digits. Nah, ini adalah contoh layanan untuk panggilan SLJJ yang kita kenal dulu adalah sambungan langsung jarak jauh. Nah, kita pernah menggunakan pada tahun 2000-an itu ada telekomunikasi secara telepon umum. Nah, itu digunakan pada saat kita untuk menghubungkan kepada sambungan langsung jarak jauh. Nah, ini adalah konsep dari si IPPBX-nya ya. Next. Transparent feature untuk multiple sites. Nah, di sini ada PBX, ada hybrid, ada property network, PBX juga ya, suburban office sama suburban office lagi. Nah, apabila dia saling terhubung, maka dia harus memiliki yang namanya cloud ataupun penyimpanan di sininya. Nah, di sini juga ada transparency, fast call setup, display capability, calling port ID, resource sharing. Nah, ini terdiri dari centralized voicemail shared long distance. Berarti ini adalah hubungan jarak jauhnya. Sistem switching, PBX switch memberikan dua layanan dasar, yaitu yang pertama mengizinkan antar user melakukan call pada switch yang sama. Mengizinkan user untuk membuat dan menerima call switch yang berbeda melalui trunk. Contoh, DS1, trunk membawa 24/30 simultaneous calls. Artinya dia akan memberikan 30 panggilan. Ya. DS3 atau USA trunk membawa 672 simultaneous calls. E3 membawa 480 calls. Jadi ada beberapa yang mengizinkan untuk layanan dasarnya. Nah, sistem switching terdapat 3 komponen utama PBX. Kalau kita bermain tradisional dari kaleng ketemu kaleng dan hanya disambungkan hanya salah satu benang saja, nah maka hubungan itu secara langsung, tidak ada penyimpanan. Maka terdapat 3 komponen utama PBX. Yang pertama control complex, yang kedua terminal interface, yang ketiga switching network. Switching matrix alternatives, sistem switching voice menggunakan dua teknologi. Yang pertama time division switching dan yang kedua space division switching.
Time division switching artinya adalah kita menggunakan beberapa penomoran, ya. Biasanya kalau kita menggunakan Telkom hanya 6 nomor saja yang terpampang ataupun yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah space division switching. Jadi beberapa penomoran itu secara lengkap, ya, kontrol kompleks. Nah, ini adalah TST time space time matrix. Nah, ada lanjut lagi PBX provision philosophies. Dua alternatif konfigurasi PBX diantaranya adalah plain old PBX, direct dial in PBX. Ini adalah plain old PBX, berarti yang sudah lama, karena sistem penghubungan ataupun peneleponan itu disimpan di dalam satu lemari rak server ataupun yang dinamakan sekarang adalah cloud, ya. Nah, ini adalah untuk menghubungkan kembali dengan server yang lainnya dengan menggunakan beberapa banyak N-nya, itu trunks, ya, trunks untuk menggunakan local exchange-nya. Direct inward dial atau kita kenal DID atau DID PBX, nah itu kurang lebih sama, hanya saja dia mengelompokkan dari beberapa penelponan seperti itu. Jadi ada grup. Nah, di sini ada direct dial in DDI PBX-nya kurang lebih sama. Nah, ini center CO atau center office, karakteristiknya ada beberapa penomoran sehingga menjadi satu switch ataupun satu penghubung. Nah, trafficnya kita bisa lihat bahwa ada line 1, line 2 ini akan terhubung kepada salah satu PBX switching networknya, nanti akan dimodetrankan kepada si server. Nah, what does the customer want? Apa yang didapatkan oleh si customer? Nah, beberapa feature PBX itu, yang pertama ada penomoran atau number and or name display ataupun nomor ID ataupun nama ID yang kita miliki. Contoh, kita menggunakan feature WhatsApp sekarang sudah ada akun berdasarkan nama kita yang akan kita buat. Terus selanjutnya lagi ada ring again, ada callback, berarti kita bisa menghubungi ataupun menghubungkan kembali, ya, atau dihubungi kembali. Terus call forwarding ataupun meneruskan dari panggilan-panggilan tersebut. Last number radial, berarti yang pernah kita telepon ataupun yang pernah kita hubungi itu sudah tersimpan. Maka kita tidak perlu menuliskan kembali ataupun menerapkan penulisan nomor-nomor yang baru, tapi dia sudah tersimpan. Distinctive ringing, berarti dia akan memberitahukan apabila suatu panggilan yang tidak terjawab, maka dia bisa terpanggil lagi, distinctive ringing. Third party conference, berarti dia bisa mengelompokkan banyak, seperti sekarang adalah virtual conference, ya. Jadi tidak hanya satu arah ataupun dua arah, tapi banyak arah yang akan bisa kita hubungkan komunikasi tersebut. Terus selanjutnya lagi transfer. Nah, transfer ini bisa dijadikan berbentuk tulisan ataupun berbentuk teks, video ataupun voice saja ataupun audionya. Nah, konsep IP PBX. Nah, IP PBX adalah PBX yang menggunakan teknologi IP. IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi internet protokol atau IP yang mengendalikan extension telepon analog atau TDM maupun extension IP PON. IP PBX adalah software yang diinstal pada PC atau server yang mempunyai kemampuan auto switching. Nah, fungsi PBX yaitu penyambungan, pengendalian dan pemutusan hubungan telepon, translasi protokol komunikasi, translasi media komunikasi atau transcoding, pengendalian perangkat-perangkat IP telepon seperti VoIP gateway, access gateway dan trunk. Nah, ini adalah konsep dari IP PBX-nya. Ada IPBX 1, IPBX 2. Maka yang dikirimkan adalah berdasarkan dari IP ataupun penomoran yang ada terjadi di telepon tersebut. Oke, ini adalah VoIP versus TDM-nya. Nah, TDM itu adalah traditional digital message, ya, message ataupun pesan. Nah, kalau misalnya analog, ini kan berbentuk analog, ya. Analog akan berubah menjadi digital. Nah, digital network ini ada disimpan dalam satu cloud ataupun satu penyimpanan. Nah, digital sampelnya di digital analognya akan berubah menjadi suara, ya, ke voice. Nah, terus kalau misalnya kita menggunakan voice over IP transmission,
itu adalah berupa bit-bit ataupun bilangan biner, ya, yang akan kita sampaikan. Misalnya dari analog ke encoder, RTP nanti akan transmitterkan, ya, transmisikan antara UDP, IP, link, fisikal dan sebagainya. Ini adalah kita pembelajaran secara TCP UDP, ya, TCP UDP layer. Nah, seperti ini. Nah, ada digital buffer, decoder, bahkan sampai nanti ke analog voice-nya. Next. Nah, ini adalah PSTN versus VoIP. Nah, jadi adalah perbandingan, ya, komparasi antara PSTN versus VoIP. Nah, kalau kita lihat, kalau PSTN itu menggunakan TDM dengan teknologi yang lama, ya, tradisional. Sedangkan VoIP ini adalah paket switching, dia menggunakan switching digital. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan, ya, antara lainnya seperti ini. Nah, ini adalah komponen IPPBX. Komponen yang secara umum dibutuhkan ketika membangun infrastruktur IPPBX. Yang pertama ada IPPBX router ataupun server yang terdiri dari hall, radial, call redirection, call waiting, conference calling, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan koneksi dan proses call handlingnya. Terus yang kedua ada gateway, menyediakan koneksi antara IP network dan PSTN. Terus yang ketiga telponi ataupun telepon klien, dapat berupa IP phone atau soft phone. Nah, ini adalah komponennya. Ketika kita menggunakan PSTN, nah, ini akan tersinkronisasi atau mentransmisikan antara satu server kepada ke server yang lainnya. Nah, ini adalah switch-nya. Di bawah lagi ada router, masing-masing router. Router ini adalah untuk mentransmisikan dari IP data networknya, ya. Ini bisa kita hubungkan kepada PC ataupun laptop. Nah, seperti halnya PBX, dalam IPPBX pun dikenal 3 komponen penting yang membentuk fungsi PBX, yaitu extension, trunk, dan dial plan. Terus, ekstensi adalah komponen yang menangani registrasi dari pengguna serta menyediakan username dan password bagi user agar dapat terhubung dengan IPPBX. Trunk adalah komponen yang menangani registrasi satu IPPBX ke IPPBX yang lainnya. Terus lanjut lagi, dial plan adalah komponen yang mengatur penomoran dan call routing. PSTN interface. Koneksi IPPBX ke PSTN yang pertama itu adalah berupa analog. Umumnya menggunakan pasangan kabel tembaga untuk home and small business, ya. Tuh. Terus ya, kalau jika kita menggunakan sistem digital, digunakan ketika banyak line yang dibutuhkan. Terus biasanya dikirimkan menggunakan CSU, DSU atau fiber multiplexer. Nah, ini adalah PSTN interface, FX interface, foreign exchange. FX interface port yang digunakan untuk line telepon analog. Sedangkan istilah foreign exchange itu diterapkan untuk akses trunk ke PSTN Central Office atau CO. VXO atau Foreign Exchange Office Interface port yang digunakan untuk hubungan ke PSTN atau PBX yang lainnya. FXX Foreign Exchange Station itu digunakan untuk port yang digunakan untuk hubungan telepon analog atau fax email, ya, menyediakan dial tone dan power untuk telepon. Nah, ini adalah vendor-vendor dari IPPBX. Ada Asteris, ada Avaya, ada Cisco. Cisco ini biasanya menggunakan breaker, seperti itu. Linksys, Office, Nortel, bahkan sampai kepada Siemens. Nah, Siemens ini biasanya kalau untuk alat komunikasinya itu sudah ada dulunya. Nah, ketika kita tahun 2000-an, itu Siemens mengeluarkan perangkatnya menggunakan IPPBX. Nah, selanjutnya lagi Asteris IPPBX. Sekedar nambah wawasan saja, Asteris adalah software open source untuk PBX atau Private Branch Exchange. Nah, ini adalah kemampuan Asteris. Asteris mempunyai kemampuan untuk translasi antar protokol dan antar kodek secara otomatis dan real time. Nah, klien yang menggunakan softphone berbasis SIP tetap dapat berhubungan dengan klien lain yang menggunakan softphone berbasis IE X2. Nah, klien dengan kode G711 dapat tetap berkomunikasi dengan klien lain dengan menggunakan kode GSM ataupun ILBC, ya. Nah, protokol yang didukung oleh Asteris itu adalah H2323, IAX, IAX2,
MDCP, SCCP, dan SIP. Nah, ini adalah kode didukung oleh asterisk antara lain G711, G723.1, GSM, bahkan ILDC. Dapat berinteraksi dengan berbagai perangkat telepon yang harganya relatif murah, berbasis Linux, perusahaan yang membuat Digium, ataupun yang berbasis website, ya, yaitu http://www.asterisk.org. Oke, ini adalah enum, ya. Definisi dari enum itu adalah electronic numbering atau telepon number mapping, yaitu pemetaan nomor telepon ke alamat IP internet dengan menggunakan domain name system ataupun disebut dengan DNS. Nah, ini adalah penomoran agar dikenali dunia. VoIP dipetakan menjadi 20333 ataupun VoIP rakyat.org.id karena dia banyak menggunakan telepon umum, ya, yang disimpan di dalam satu server. Terus selanjutnya ini definisi enum, ya, ini hanya tambahan saja, tapi intinya adalah IPPBX itu dapat dipahami. Oke, sekian, terima kasih untuk materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat untuk menerima pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru. Terima kasih, saya Akri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, next time.